Renungan Rabu 3 Juni 2020, Pekan Biasa ke-9. Bacaan diambil dari 2 Timotius bab 1 ayat 1 sampai 3, ayat 6 sampai 12, dan Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Jangan ragu akan Allah sebagai Allah yang hidup. Saudara-saudariku terkasih, ada 2 penilaian manusia terhadap Allah. Di satu pihak, manusia menilai Allah itu baik dan ada dalam hidup manusia. Di pihak lain, manusia menilai Allah itu tidak baik dan tidak ada dalam hidup manusia. Penilaian ini tergantung dari peristiwa yang dialami oleh manusia. Ketika manusia mengalami kegembiraan, sukacita, damai, berkat melimpah, ia akan menilai Allah itu Allah yang adil, Allah yang baik, dan Allah yang penuh perhatian. Namun ketika manusia mengalami banyak tantangan, kesulitan, kegagalan, penderitaan karena penyakit, gempa bumi, COVID-19, dan karena kematian orang yang dikasihi, orang akan menilai Allah itu tidak ada. Allah itu tidak adil. Allah itu tidak ada kasihnya, tidak ada belas kasihan, dan bahkan sangat jahat dengan manusia. Apakah kita yang memiliki iman akan Allah juga masih mempertanyakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita dalam hidup kita? Saudara-saudariku, setelah Yesus berhadapan dengan kaum Farisi dan Herodian yang mempertanyakan soal membayar pajak kepada Kaisar, hari ini Markus menampilkan Yesus yang berhadapan lagi dengan satu kelompok baru yang mempertanyakan soal kebangkitan, yakni kelompok Saduki. Kelompok Saduki adalah kelompok elit di Yerusalem yang berkuasa dalam ibadat di Bait Allah. Kelompok ini tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Maka mereka mengajukan satu persoalan. Siapa yang akan menjadi suami dari perempuan ini karena ketujuhnya telah beristrikan dia? Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan aneh dan tidak jelas ini dijawab tegas oleh Yesus bahwa pertama, tidak ada perkawinan setelah kebangkitan. Tidak ada kawin dan dikawinkan setelah kebangkitan. Orang yang meninggal mengalami kehidupan baru di hadapan Allah. Mereka tidak lagi dipengaruhi oleh hawa nafsu sebagaimana mereka alami di dunia ini. Yang mereka alami adalah sukacita kekal di surga. Kedua, saudara-saudariku, Yesus mengatakan kepada mereka, "Kamu sesat." Mengapa Yesus mengatakan demikian? Allah yang membangkitkan itu adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah bapa-bapa bangsa Israel ini adalah Allah yang masih hidup dan akan tetap hidup. Karena ia adalah Allah yang hidup, maka ia tidak akan membiarkan mereka yang percaya kepadanya mengalami kebinasaan atau kematian atau maut. Ia akan membangkitkan mereka dari kematian. Allah bapa-bapa bangsa Israel ini juga membangkitkan Yesus dari alam maut dan memberikan kekuatan kepada Yesus untuk mengalahkan maut dan memberikan hidup kekal kepada manusia.
kepada orang-orang yang percaya dan hidup dalam Allah yang hidup ini. Saudara-saudari terkasih, dalam syahadat para rasul, kita mengungkapkan iman kita akan kebangkitan. Aku percaya akan kebangkitan. Yesus juga mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Maka tak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi ungkapan Yesus ini. Adakah kebangkitan setelah kematian? Tidak perlu kita pertanyakan soal kawin dan dikawinkan setelah kematian, karena kita belum mengalaminya dan iman kita mengamini apa yang dikatakan Yesus. Tidak ada kawin dan dikawinkan. Yang penting bagi kita saat ini adalah semakin percaya bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup dan akan tetap hidup. Dia hidup untuk memberikan kehidupan baru bagi kita. Ia hidup untuk mengangkat martabat kita menjadi putra dan putrinya. Saudara-saudari, jangan ragu akan Allah sebagai Allah yang hidup. Karena kita ada saat ini pertanda bahwa Allah masih hidup dalam hidup kita. Dia juga akan tetap hidup hingga kekal hidup kita.